Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis siap rupanya ya, dijejer-jejer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai pendekatan strategi dan teknik pengelolaan kelas. Sebelumnya perkenalkan, saya Nazwa Rahma, Saya Kusni Seni, saya Murwanti, saya Asifah Murwati, Saya Muhammad Fatina Maulana Syari. Next. Baik, untuk latar belakang dari makalah yang telah kami buat, yang pertama yaitu pengelolaan kelas merupakan salah satu aspek penting dalam proses pembelajaran. Keberhasilan dari proses pembelajaran itu tergantung dari bagaimana guru dapat mengelola kelas itu dengan baik. Dan untuk mengelola kelas itu dengan baik dibutuhkan pendekatan, strategi, dan teknik dalam pembelajaran. Untuk memenuhi seiring berjalannya seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi, guru perlu menyesuaikan kebutuhan zaman terkait pendekatan strategi dan teknik. Dan dengan dengan pemahaman yang mendalam tentang pendekatan strategi dan teknik pengelolaan kelas, diharapkan guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang dinamis, menyenangkan, dan efektif. Next. Berikut rumusan masalah dari makalah kami. Yang pertama, apa saja pendekatan yang dapat digunakan dalam pengelolaan kelas. Yang kedua, bagaimana strategi yang efektif dalam pengelolaan kelas untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang ketiga, apa saja teknik yang dapat diterapkan oleh guru dalam mengelola kelas secara efektif. Dan yang terakhir, bagaimana peran guru dalam menerapkan pendekatan strategi dan teknik pengelolaan kelas guna meningkatkan efektivitas pembelajaran. Next. Yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan berbagai pendekatan dalam pengelolaan kelas dan menerapkannya dalam proses pembelajaran. Yang kedua, menganalisis strategi yang dapat digunakan dalam pengelolaan kelas agar tercipta lingkungan belajar yang optimal. Yang ketiga, mengidentifikasi teknik pengelolaan kelas yang dapat membantu guru dalam menghadapi dinamika pembelajaran di kelas. Dan yang terakhir, menjelaskan peran guru dalam menerapkan pendekatan strategi dan teknik pengelolaan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah pendekatan dalam pengelolaan kelas. Seperti yang kita ketahui, bahwa guru memiliki peran utama dalam menentukan keberhasilan pendidikan di suatu lembaga. Dalam pendekatan dalam pengelolaan kelas, menurut Weber yang dikutip oleh Agus 2015, pengelolaan kelas dapat dikategorikan menjadi 3 jenis pendekatan, yaitu pendekatan otoriter, pendekatan permisif, dan pendekatan modifikasi tingkah laku. Dan untuk jenis-jenis pendekatan dalam pengelolaan kelas itu ada 17 jenis. Bisa di next. Jadi yang pertama adalah pendekatan kekuasaan. Pendekatan kekuasaan dalam pengelolaan kelas menempatkan guru sebagai sosok yang memiliki otoritas penuh dalam mengendalikan dan mengarahkan perilaku siswa. Dalam praktiknya, pendekatan ini memungkinkan guru untuk memberikan penghargaan kepada siswa yang berperilaku baik serta memberikan hukuman kepada mereka yang melanggar aturan. Namun, penerapan pendekatan kekuasaan harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan tekanan berlebihan bagi siswa. Yang kedua adalah pendekatan ancaman. Pendekatan ancaman digunakan sebagai salah satu cara untuk mengontrol perilaku siswa di dalam kelas. Ancaman yang dimaksud bukan dalam bentuk kekerasan fisik atau psikis, tetapi lebih kepada konsekuensi yang harus dihadapi siswa jika mereka tidak menaati aturan. Bahri dalam Zahra 2015 menjelaskan bahwa dalam beberapa kondisi tertentu, guru mungkin perlu menerapkan ancaman seperti penangguhan nilai, pemberian tugas tambahan, atau kewajiban membersihkan kelas. Namun pendekatan ini harus diterapkan dengan bijaksana agar tidak melukai perasaan siswa atau menciptakan suasana kelas yang tidak menyenangkan.
Selanjutnya ada pendekatan kebebasan. Pendekatan kebebasan atau permisif memberikan siswa keleluasaan untuk mengatur aktivitas belajarnya sendiri. Dalam pendekatan ini, guru berperan sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan belajar yang fleksibel dan nyaman. Meskipun memberikan fleksibilitas, pendekatan ini tetap memerlukan batasan yang jelas agar tidak mengarah pada ketidakteraturan di kelas. Pendekatan ini memiliki kelebihan dalam meningkatkan kreativitas dan kepercayaan diri siswa. Namun jika diterapkan secara berlebihan tanpa kontrol yang cukup, siswa mungkin bisa menjadi kurang disiplin dan kehilangan arah dalam belajar. Oleh karena itu, pendekatan kebebasan perlu dikomunikasikan dengan metode lain. Selanjutnya ada pendekatan resep. Pendekatan resep dalam pengelolaan kelas menekankan pentingnya pembuatan aturan yang disepakati bersama antara guru dan siswa. Dengan adanya aturan yang jelas dan transparan, siswa akan lebih memahami batasan yang harus mereka patuhi selama proses belajar berlangsung. Keuntungan dari pendekatan ini adalah adanya keterlibatan aktif siswa dalam membentuk aturan, sehingga mereka memiliki rasa tanggung jawab untuk mematuhinya. Selain itu, dengan adanya aturan yang telah disepakati, siswa akan lebih menghargai keteraturan dalam kelas. Next. Selanjutnya ada pendekatan pengajaran. Pendekatan pengajaran menitikberatkan pada kualitas pengajaran sebagai faktor utama dalam menciptakan kelas yang kondusif. Menurut Setiani dan Priyansa tahun 2015 menjelaskan bahwa pendekatan ini berasumsi bahwa pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan baik dapat mencegah munculnya masalah dalam kelas. Dengan kata lain, guru yang terampil dalam mengajar akan mampu menarik perhatian siswa dan mengurangi potensi gangguan selama proses pembelajaran. Dalam pendekatan ini, guru harus melakukan perencanaan pembelajaran yang matang sebelum mengajar. Perencanaan ini mencakup pemilihan metode yang sesuai, penggunaan media pembelajaran yang menarik, serta strategi pengelolaan kelas yang dapat menjaga fokus siswa. Pendekatan pengajaran ini juga mengajarkan pentingnya keterampilan komunikasi yang baik antara guru dan siswa. Guru yang mampu menyampaikan materi dengan cara yang menarik dan mudah dipahami akan lebih mudah menjaga perhatian siswa dan menghindari terjadinya kebosanan atau ketidakdisiplinan di kelas. Selanjutnya ada pendekatan perubahan tingkah laku. Pendekatan ini bertujuan untuk membentuk perilaku yang sesuai dengan norma kelas melalui penerapan prinsip psikologi perilaku. Dalam penerapannya, pendekatan ini menggunakan strategi seperti pemberian penghargaan kepada siswa yang menunjukkan perilaku baik, serta penerapan konsekuensi atau hukuman bagi siswa yang melanggar aturan. Guru harus berhati-hati dalam menerapkan hukuman agar tidak merugikan perkembangan emosional siswa. Hukuman sebaiknya bersifat proporsional, segera diberikan setelah pelanggaran terjadi dan tidak terbentuk kekerasan fisik maupun psikis. Selanjutnya adalah pendekatan sosio-emosional. Ya, pendekatan sosio-emosional menekankan pentingnya menciptakan hubungan yang harmonis antara guru dan siswa sebagai dasar bagi lingkungan belajar yang kondusif. Menurut Zahro 2015, pendekatan ini berlandaskan pada dua asumsi utama. Pertama, suasana sosial yang emosional yang baik, dan yang kedua adalah guru harus berperan sebagai fasilitator yang mendukung hubungan yang penuh pengertian, saling menghormati, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengekspresikan diri. Pendekatan ini juga menekankan bahwa guru harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik untuk membangun rasa percaya dan kenyamanan bagi siswa. Pendekatan sosio-emosional dapat diterapkan melalui pembentukan kelompok belajar yang dinamis, memberikan kesempatan bagi siswa untuk bekerja sama, serta mendorong interaksi yang sehat antara siswa. Selanjutnya ada pendekatan kerja kelompok. Pendekatan kerja kelompok menekankan pentingnya interaksi sosial dalam proses pembelajaran. Dalam penerapannya, guru harus memastikan bahwa kelompok belajar yang dibentuk bersifat produktif dan dapat saling mendukung dalam memahami. Menurut Permana 2001, ada dua asumsi utama dalam pendekatan ini. Pertama, pengalaman belajar yang efektif terjadi dalam lingkungan sosial yang interaktif. Kedua, tugas utama guru adalah membina kelompok belajar yang produktif dan kohesif. Johnny dan Prayitno dalam Permana 2001 juga menambahkan beberapa prinsip
prinsip penting dalam pendekatan kerja kelompok, yaitu adanya harapan timbal balik antara guru dan siswa, kepemimpinan guru dalam mengarahkan kegiatan kelompok, komunikasi yang efektif, serta adanya norma kelompok yang mendukung produktivitas siswa. Selanjutnya ada pendekatan elektis atau pluralistik. Pendekatan elektis atau pluralistik menekankan fleksibilitas dalam pengelolaan kelas, di mana guru dapat menggabungkan berbagai pendekatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang dihadapi di kelas. Menurut Wiyani tahun 2013, menambahkan bahwa pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa tidak ada satu metode yang paling benar atau paling efektif dalam semua situasi. Oleh karena itu, guru harus memiliki pemahaman yang luas tentang berbagai pendekatan yang ada dan mampu menyesuaikan dengan karakteristik siswa, materi pelajaran, serta kondisi kelas. Agar pendekatan elektis dapat diterapkan dengan baik, ada dua syarat utama yang harus dipenuhi. Pertama, guru harus menguasai berbagai pendekatan, dan yang kedua, guru harus mampu mengidentifikasi masalah dalam kelas dan menentukan pendekatan yang tepat untuk mengatasinya. Selanjutnya ada pendekatan teknologi informasi. Pendekatan ini berasumsi bahwa pembelajaran modern tidak cukup hanya dengan metode ceramah atau transfer pengetahuan secara verbal, tetapi harus memanfaatkan teknologi dan informasi agar lebih efektif. Menurut Setiani dan Priyansa tahun 2015, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat dilakukan melalui penggunaan media digital, perangkat lunak pendidikan, serta akses ke berbagai sumber pembelajaran daring yang dapat membantu siswa memahami materi secara lebih interaktif. Penggunaan teknologi dalam pengelolaan kelas dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya meningkatkan keterlibatan siswa, memperkaya sumber belajar, serta memungkinkan pembelajaran yang lebih fleksibel. Namun, agar pendekatan teknologi informasi dapat berjalan dengan efektif, guru harus memperhatikan beberapa aspek penting, diantaranya adalah pemilihan teknologi yang sesuai, memastikan siswa memiliki akses terhadap perangkat yang diperlukan, serta menciptakan lingkungan kelas yang mendukung penggunaan teknologi secara optimal. Selanjutnya ada pendekatan konseling. Pendekatan konseling dalam pengelolaan kelas menekankan peran guru sebagai pembimbing yang membantu siswa dalam mengatasi masalah pribadi maupun akademik yang dapat menghambat proses belajar mereka. Menurut Badruddin 2014, menjelaskan bahwa dalam pendekatan ini guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai konselor yang memahami permasalahan siswa dan membantu mereka menemukan solusi. Menurut pendekatan ini, salah satu tujuan utama pengelolaan kelas adalah menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan pribadi siswa serta membantu mereka mengembangkan perilaku yang lebih produktif. Dalam praktiknya, pendekatan ini dapat dilakukan melalui sesi bimbingan individu kelompok, diskusi kelas yang membangun, serta komunikasi yang terbuka antara guru dan siswa. Dengan menerapkan pendekatan konseling ini, guru dapat membantu siswa dalam mengembangkan kesadaran diri, meningkatkan rasa percaya diri, serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih suportif dan kondusif. Selanjutnya ada pendekatan disiplin diri. Pendekatan disiplin diri ini berfokus pada pengembangan tanggung jawab siswa dalam mengatur dan mengendalikan perilaku mereka sendiri. Dalam Badruddin 2014 menyatakan bahwa pendekatan ini didasarkan pada premis bahwa peserta didik dapat dipercaya untuk menilai dan mengubah tindakan mereka sendiri, sehingga mereka mampu bertindak secara mandiri, bertanggung jawab terhadap lingkungan kelas. Pendekatan ini menekankan pentingnya pengembangan karakter dan kemandirian siswa dalam mengelola perilaku tanpa harus selalu dikendalikan oleh guru. Pendekatan ini memiliki sifat yang lebih demokratis dibandingkan dengan pendekatan otoriter, karena guru lebih menekankan pada pengembangan kepercayaan diri dan tanggung jawab individu daripada sekedar menegakkan aturan yang ketat. Selanjutnya ada pendekatan pendidikan. Pendekatan ini berlandaskan pada penelitian mengenai efektivitas guru dalam mengelola kelas dan bagaimana keterampilan mengajar dapat berpengaruh terhadap perilaku kelas. Menurut Badruddin tahun 2014, pendekatan ini menekankan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang baik dapat mencegah munculnya masalah tingkah laku siswa serta meningkatkan efektivitas pengajaran. Pendekatan ini mengharuskan guru untuk memiliki keterampilan dalam 3 aspek utama. Yang pertama adalah mengorganisasi dan mengelola aktivitas kelas, menyajikan bahan ajar dengan metode yang efektif, dan yang ketiga adalah membangun hubungan yang baik dengan siswa. Agar pendekatan ini berhasil, guru harus selalu mengevaluasi metode pengajaran mereka
dan melakukan perbaikan berdasarkan hasil penelitian atau umpan balik dari siswa. Selanjutnya adalah pendekatan manajerial. Menekankan pada sistem yang terstruktur dan terorganisir dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Afriza 2014 menyatakan bahwa pendekatan ini bersifat sistematis karena mencakup berbagai aspek yang penting seperti pengaturan ruang kelas, pembagian waktu, serta aspek pembelajaran yang ditetapkan oleh guru. Guru dalam pendekatan ini bertindak sebagai manajer yang mengatur seluruh aspek pembelajaran agar pembelajaran berjalan dengan lancar dan efektif. Adapun beberapa aspek penting dalam pendekatan manajerial ini, yang pertama adalah pengaturan kelas. Guru harus menciptakan suasana kelas yang mendukung interaksi belajar yang efektif. Yang kedua adalah tujuan pembelajaran. Setiap proses belajar harus memiliki tujuan yang jelas agar siswa dapat memahami arah pembelajaran. Yang ketiga, pengelompokan siswa. Guru harus menata siswa dalam kelompok belajar yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Dan yang terakhir, yang keempat, ada manajemen waktu. Guru perlu mengatur jadwal dengan baik agar setiap sesi pembelajaran berjalan sesuai dengan jadwal. Selanjutnya ada pendekatan sistem. Pendekatan sistem dalam pengelolaan kelas menekankan bahwa proses pembelajaran melibatkan berbagai komponen yang saling berhubungan dan harus dikelola secara sistematis. Afriza 2014 menjelaskan bahwa pendekatan ini mencakup tujuan pembelajaran, materi ajar, media pembelajaran, interaksi guru dan siswa, serta lingkungan belajar yang mendukung. Dalam pendekatan ini, guru harus memastikan bahwa semua komponen bekerja secara harmonis untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Keaktifan siswa menjadi faktor utama dalam pendekatan ini, di mana guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan bimbingan dan motivasi. Selain itu, suasana kelas juga harus dikelola dengan baik agar dapat merangsang kreativitas dan partisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Pendekatan sistem membantu guru dalam mengidentifikasi dan mengatasi berbagai tantangan dalam pengelolaan kelas. Selanjutnya adalah pendekatan lingkungan. Pendekatan lingkungan berfokus pada pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Pendekatan ini berasumsi bahwa pembelajaran akan lebih menarik dan bermakna jika dikaitkan dengan dunia nyata dan lingkungan sekitar. Menurut pendekatan ini, guru dapat membawa siswa keluar kelas untuk belajar langsung dari lingkungan atau membawa unsur-unsur lingkungan ke dalam kelas sebagai bahan pembelajaran. Pendekatan lingkungan tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi, tetapi juga menumbuhkan kesadaran mereka terhadap lingkungan. Dengan metode ini, siswa dapat menghubungkan teori dengan praktik dan melihat bagaimana ilmu yang mereka pelajari diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual menekankan pentingnya menghubungkan materi pembelajaran dengan pengalaman nyata yang dialami siswa. Afriza dari 2014 menyatakan bahwa pendekatan ini membantu siswa dalam memahami konsep dengan lebih baik. Karena mereka dapat melihat relevansi antara teori dan praktik dalam kehidupan mereka. Dalam pendekatan ini, guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan dan membangun pengetahuan mereka sendiri. Proses pembelajaran dilakukan secara aktif dengan melibatkan kegiatan seperti pemecahan masalah, diskusi, simulasi, dan proyek berbasis pengalaman. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi, tetapi juga membangun keterampilan berpikir kritis, kreatif, serta kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan di dunia nyata. Dengan demikian, siswa menjadi lebih termotivasi untuk belajar karena mereka merasa bahwa apa yang dipelajari memiliki manfaat langsung bagi kehidupan mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah strategi dalam pengelolaan kelas. Menurut Mulyasa tahun 2002, yaitu upaya sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Sedangkan menurut Goffard pada tahun 2004, yakni langkah-langkah integrasi yang komprehensif untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif. Strategi pengelolaan kelas dalam pembelajaran menurut Jumnah tahun 2018 terdiri dari menciptakan kondisi optimal di mana
dalam pengelolaan kelas harus membangun interaksi yang baik antara siswa dan juga pengajar. Selanjutnya yaitu menangani perilaku menyimpang. Di sini diharapkan seorang pengajar peka terhadap perubahan dari peserta didik, yang mana nanti jika ada penyimpangan, pengajar harus menyelidiki apa yang terjadi pada peserta didik. Selanjutnya yaitu penegakan kedisiplinan, yakni menerapkan tata tertib yang sudah ada pada lingkungan sekolah agar ditaati oleh peserta didik dan juga mencegah adanya pelanggaran dari peserta didik. Selanjutnya yaitu membangun keharmonisan antara guru dan juga siswa. Di sini diharapkan setiap interaksinya dalam pembelajaran, guru dan juga siswa saling membutuhkan, dan dalam penyampaian pembelajaran siswa mampu menaati apa yang guru sampaikan. Dalam strategi pengelolaan kelas ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yakni yang pertama adanya guru yang tidak kompeten. Hal ini bisa mempengaruhi dalam strategi dalam pengelolaan kelas. Yang kedua yaitu dari siswa, di mana motivasi dari siswa dalam melaksanakan strategi pengelolaan kelas juga mempengaruhi terkait apa yang sudah dirancang oleh seorang pengajar. Selanjutnya yakni dari faktor lingkungan, baik itu keluarga maupun lingkungan dari sekolah, di mana hal tersebut dapat mempengaruhi pelaksanaan dari strategi pengelolaan kelas. Selanjutnya yaitu fasilitas dari pembelajaran yang kurang memadai. Hal ini bisa menghambat adanya strategi dalam pengelolaan kelas. Yang selanjutnya yaitu strategi dalam menciptakan iklim pembelajaran. Hughes 1992 menyatakan ada 6 prinsip utama belajar mengajar yang berkenan dan menciptakan suasana pembelajaran kondusif, yakni yang pertama minat dan penjelasan, yaitu seperti yang kita ketahui bahwa penjelasan yang jelas tentang isi materi membuat peserta didik merasa tertarik mempelajarinya. Yang kedua, kepedulian dan rasa hormat terhadap peserta didik adalah ciri guru yang baik. Sangat penting menghargai dan mempertimbangkan peserta didik dalam membuat proses belajar mengajar yang berkesan. Yang ketiga, penilaian dan umpan balik yang tepat. Membuat umpan balik terhadap hasil kerja peserta didik akan merasa senang jika diberikan evaluasi terhadap karyanya. Yang keempat, tujuan pembelajaran yang jelas dan tantangan intelektual. Sebelum kegiatan proses belajar mengajar dimulai, guru hendaknya menjelaskan terlebih dahulu sehingga peserta didik memahami tujuan dari kegiatan tersebut, dan juga dalam proses pembelajaran sangat perlu dilaksanakan kegiatan yang menantang intelektual peserta didik sehingga peserta didik termotivasi untuk mempelajarinya. Dan yang kelima, kebebasan, pendampingan, dan penglibatan aktif. Pembelajaran yang berkualitas bagi peserta didik terlibat secara aktif, memiliki pilihan terhadap cara mereka belajar, dan memiliki pendampingan terhadap aspek yang dipelajari. Pengajaran yang baik menumbuhkan rasa kontrol siswa atas pembelajaran dan minat dalam materi pelajaran. Dan yang terakhir, belajar dari peserta didik. Idealnya seorang guru berkenan menerima masukan dan melaksanakan perubahan. Yang selanjutnya yaitu menurut Muhtadi 2005 ada banyak faktor yang perlu diperhatikan dalam menciptakan iklim kelas yang berkualitas dan kondusif guna meningkatkan prestasi belajar siswa, antara lain yaitu yang pertama, pendekatan pembelajaran hendaknya berorientasi pada bagaimana siswa belajar. Yang kedua, adanya penghargaan guru terhadap partisipasi aktif siswa dalam setiap konteks pembelajaran. Yang ketiga, guru hendaknya bersikap demokratis dalam mengelola kegiatan pembelajaran. Yang keempat, setiap permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran sebaiknya dibahas secara dialogis. Dan yang kelima, lingkungan kelas sebaiknya disetting sedemikian rupa sehingga memotivasi belajar siswa dan mendorong terjadi proses pembelajaran. Dan yang keenam, menyediakan berbagai jenis sumber belajar atau informasi yang berkaitan dengan berbagai sumber belajar yang dapat diakses atau dipelajari siswa dengan cepat.
Agar pelaksanaan pembelajaran di kelas berlangsung dengan lancar dan efektif, maka pihak sekolah dalam hal ini kepala sekolah, staf dan guru melakukan upaya berupa yang pertama, petugas tata tertib sekolah mengantisipasi berkeliling lingkungan sekolah untuk mengontrol tempat-tempat yang rawan, bahwa kesiswaan mengadakan razia di dalam kelas dengan dibantu petugas tatib dan guru pembimbing. Yang ketiga, dalam mengajar, guru berusaha memahami karakter siswa. Yang keempat, guru menciptakan suasana pembelajaran yang demokratis. Yang kelima, guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya tentang kesulitan pelajaran atau masalah lainnya. Dan yang terakhir, guru menciptakan kemudahan siswa dalam pelajari pelajaran eksak. Dengan strategi seperti di atas, maka iklim di lingkungan sekolah memungkinkan terciptanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga siswa merasa betah berada di sekolah selama jam efektif kegiatan belajar mengajar. Baik, selanjutnya adalah teknik pengelolaan kelas. Sebenarnya dari pendekatan strategi dan teknik pengelolaan kelas itu tidak jauh dari peran seorang guru. Ya, di mana teknik pengelolaan kelas sendiri itu merupakan sebuah teknik yang dilakukan agar guru itu dapat membuat atau menciptakan kondisi kelas yang bagus agar dalam proses belajarnya menjadi efektif dan menyenangkan serta siswa menjadi nyaman dalam belajar sehingga pembelajaran itu dapat bermakna juga bagi siswa itu sendiri. Dikatakan juga oleh Juwita dalam mengelola kelas itu terdapat banyak apabila mengelola kelas dalam kelas besar itu bisa dilakukan dengan mengenali karakteristik peserta didik itu sendiri dan memahami suasana belajar yang tepat untuk peserta didiknya. Selain mengenali karakteristiknya, guru juga harus mengkaji konsep dasar pengelolaan kelas besar dan memahami lebih jauh terkait pendekatan pengelolaan kelas dalam pembelajaran. Teknik pengelolaan kelas sendiri itu bertujuan karena agar guru itu tahu bagaimana cara menghadapi siswa dan juga agar guru itu dapat mengatasi suasana saat pembelajaran berlangsung. Dalam teknik pengelolaan kelas sendiri itu terdapat beberapa teknik yang dapat dilakukan oleh guru. Menurut Suwardi dan Daryanto, yang pertama ada teknik mendekati. Teknik mendekati itu kayak misal ada siswa atau peserta didik yang diam saja selama beberapa kali pertemuan, itu bisa dari guru itu mendekati anak itu. Terus yang kedua ada teknik memberikan isyarat, itu kayak misal seperti isyarat diam. Terus yang ketiga itu teknik mengadakan humor, ini seperti mirip-mirip seperti ice breaking. Terus teknik tidak mengacuhkan ini sebenarnya lebih ke kita harus memberikan perhatian lebih kepada siswa, kayak kalau misalnya siswa itu bercerita atau apa gitu, kita sebagai guru jangan mengacuhkan siswa itu. Terus yang kelima itu ada teknik menghimbau, itu seperti himbauan kayak diharap tenang, kita disuruh seperti kalau misalnya ujian itu kan biasanya sebelumnya ada himbauan-himbauan, nah seperti itu. Terus juga ada teknik pengelolaan kelas yang dapat dilakukan lagi oleh guru, itu yang pertama ada teknik pengorganisasian kelas. Teknik pengorganisasian kelas ini yang pertama mengatur tempat duduk peserta didik sehingga memudahkan siswa memandang ataupun berpindah. Terus yang kedua bisa dilakukan dengan membuat jadwal harian dan mendiskusikannya. Yang ketiga, siswa diberikan janji supaya guru memaparkan secara jelas kegiatan yang akan datang. Yang keempat, mendorong siswa untuk bertanggung jawab dalam belajar untuk tidak mengerjakan tugas-tugas siswa lainnya. Yang kelima, menetapkan kegiatan rutin untuk mengumpulkan pekerjaan rumah atau PR. Dan yang terakhir, melakukan kompetisi kelompok untuk yang lebih baik lagi ke depannya. Terus yang kedua ini kegiatan komunikasi. Jadi dalam kegiatan komunikasi itu harus terjalan secara dua arah antara guru dan juga siswa. Guru sebaiknya dapat menempatkan diri sebagai teman dekat dengan sesama siswa atau kelompok siswa sehingga dapat saling memahami antara satu sama lain. Terus dari sebagai guru itu juga bisa memberikan umpan balik yang dapat memasukkan pendapat atau pandangan kepada siswa. Terus yang ketiga itu kegiatan monitoring. Ini dapat dilakukan dengan yang pertama, tangani secara tenang dan cepat apabila terdapat perilaku siswa yang mengganggu di kelas. Terus yang kedua, ingatkan kembali kepada siswa tentang prosedur dan aturan kelas. Yang ketiga, ciptakan agar
siswa patuh terhadap prosedur dan aturan kelas. Yang keempat, berikan penjelasan terhadap siswa bahwa akibat gangguan tersebut akan mendapatkan konsekuensi khusus. Yang kelima, lakukan konsekuensi untuk kelainan perilaku siswa secara konsisten. Yang keenam, ada kalanya terdapat satu atau dua siswa yang mengganggu kelas, upayakan siswa lainnya tetap fokus terhadap tugas atau pembelajaran. Nah, selanjutnya menurut Istihana, teknik pengelolaan kelas itu dikatakan berhasil apabila guru itu mengerti perbedaan antara mengelola kelas dan mendisiplinkan kelas. Terus setelah melakukan kegiatan pembelajaran itu sampai rumah guru diharapkan tidak dalam keadaan lelah atau tidak capek. Terus yang ketiga, guru mengetahui perbedaan antara prosedur kelas dan rutinitas kelas. Dan yang keempat, guru melakukan pengelolaan di dalam kelas dengan mengorganisir prosedur, sebab prosedur mengajarkannya siswa akan pentingnya tanggung jawab. Yang kelima, guru tidak mendisiplinkan siswa dengan ancaman dan konsekuensi. Dan yang terakhir, guru mengerti bahwa perilaku siswa di kelas disebabkan oleh sesuatu. Sedangkan disiplin itu bisa dipelajari. Ribbon. Selanjutnya adalah dilanjutkan sama. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Pengelolaan kelas merupakan aspek penting dalam pendidikan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif. Pendekatan pengelolaan kelas mencakup metode otoriter, permisif, demokratis, hingga berbasis teknologi dan sosio-emosional yang masing-masing memiliki kelebihan dan tantangan. Strategi pengelolaan kelas meliputi upaya menjaga kedisiplinan, membangun hubungan harmonis, serta menerapkan aturan yang jelas dan konsisten. Sementara itu, teknik pengelolaan kelas mencakup komunikasi efektif, reinforcement, pengorganisasian kelas, dan monitoring perilaku siswa. Keberhasilan pengelolaan kelas tergantung pada kemampuan guru dalam menerapkan pendekatan strategi dan teknik yang sesuai. Dengan pemahaman yang baik, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang dinamis, menyenangkan, dan efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Next. Yang selanjutnya adalah saran. Guru dapat memperkuat landasan teori dengan menambahkan lebih banyak referensi terbaru agar lebih relevan dengan perkembangan pendidikan saat ini. Yang kedua, guru dapat menambahkan studi kasus atau contoh empiris untuk memperjelas pendekatan, strategi, dan teknik pengelolaan kelas dalam situasi nyata. Yang ketiga, guru dapat melakukan analisis perbandingan antara pendekatan tradisional dan modern untuk menilai efektivitas masing-masing metode. Dan yang terakhir, guru dapat mengaitkan dengan pembelajaran matematika dengan memberikan contoh penerapan strategi dan teknik pengelolaan kelas yang spesifik dalam pembelajaran matematika. Berikut adalah daftar pustaka dari makalah kami. Next. Baik, dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Perkenalkan, nama saya Rizka, mau tanya dari ketiga tadi, kira-kira teknik, strategi, sama pendekatan itu apakah berbeda atau sama? Soalnya kayak mirip-mirip gitu. Nah, itu bagaimana? Teknik, strategi, teknik, dan pendekatan itu apakah sama karena terlihat mirip-mirip. Soalnya karena terlihat mirip. Tadi belum jelas bedanya ya, jelas lagi. Oke, silakan lagi yang lain. Oh. Silakan. Iya, saya akan izin mau tanya pendekatan kekuasaan dan zaman sama yang tinggal lagi berapa ya? Sama-sama kesimpulannya bahwanya menekankan penghargaan sama pengurangan kayak pemberian hukuman. Nah itu kan kesimpulannya itu kayak tiga itu masing-masing dirinya apa yang membedakan kok ini sama semua.
Sama dapat hadiah. Endingnya sama-sama dapat hadiah. Bertanya. Salinan kirim berita Pak. Ini bertanya bukan orang lain. Iya. Namanya beriver. Ini dari sini. Karena kita pernah merasakan bagaimana dulu Anda menggunakan strategi pengaturan dan mengancam-ancam. Apakah boleh-boleh saja semuanya? Bagaimana perkaranya? Anda kan bisa memberikan ilustrasi ya dengan seperti itu apa dampaknya? Ya. Kan di awal kuliah kemarin baru menekankan ngajar itu seni ya. Nah, makanya bisa saja perlakuan yang sama punya dampak yang berbeda terhadap kelas yang lain. Strategi kan cara nih teknik rencana kalau strategi rencana teknik itu cara pendekatan itu kayak lebih ke filosofi sama kayak cara pandang. Kenalkan, nama saya Marisa Ali dari kelas. Ada sebuah kasus mengalami kesulitan untuk mengolah kelas karena ada siswa yang sering mengganggu pelajaran seperti koordinasi, terus tidak memperhatikan penjelasan, terus sama kurang berpartisipasi dalam diskusi kelompok. Terus guru itu memberikan teguran secara lisan, terus memberikan juga yang siswa mengganggu tadi, tapi masih belum memberikan hasil, masih tetap mengganggu. Pertanyaannya, menurut kalian, berdasarkan berbagai pendekatan dalam ruang kelas, pendekatan mana yang paling efektif untuk digunakan dalam kasus ini? Jelaskan alasan kemudian. Panahnya metode. Iya. Kamu dulu seperti itu. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Langsung dijawab. Masih ada? Nih, ada. Kan pernah ada yang senarnya dari kan ini disesor oleh Mas Agil ini adalah nah di kerja kelompok sendiri itu biasanya kelompok itu yang isinya itu circle terus isinya itu adalah terus biasanya ada sampai tidak ada dalam kelompok itu Curhat banget. supaya budaya kerja kelompok itu Oh curhat, oh my god. Satu. Itu salah yang EDW, salah gak dong. Nanti kalau mau di kiri temannya. Coba pendekatan itu intinya cara pandang. Terus kalau teknik itu strategi itu rencana, teknik itu cara. Yowes, lebih simpelnya seperti itu. Cepet. Langsung gak usah contoh ya? Gak usah. Oke. Aku izin menjawab yang pertanyaan pertama tadi ya. Apa perbedaan dari pendekatan strategi dan teknik? Nah, kalau pendekatan itu lebih ke cara pandang dan kalau strategi itu lebih ke rencana apa yang mau digunakan. Kalau teknik itu pada caranya atau metode apa yang digunakan dalam pembelajaran. Maka ada feedback. Contoh. Oke. Kalau
Loh. Contoh ini. Di situ kan strategi. Oke. Kalau pendekatan itu bisa pendekatan contoh. Dalam pendidikan ada pendekatan konstruktivisme dan siswa membangun sendiri pemahamannya, dan pendekatan behaviorisme yaitu berfokus pada stimulus respons dalam belajar. Untuk contoh strategi seperti strategi active learning melibatkan berbagai teknik seperti diskusi kelompok, studi kasus, atau simulasi. Kalau contoh dalam teknik itu dalam mengajar membaca, guru bisa menggunakan teknik phonics atau mengajar bunyi huruf atau teknik membaca cepat. Apakah ada feedback? Nomor 2 tembok jawab. Soalnya berarti anak kan. Puasa ada 3 lagu. Awak mau puasa ada 3 lagu. Kamu jawab nih. Ya wes. Iki. Aku izin menjawab yang punyanya Afis ya. Pendekatan kerja kelompok itu kan memang tujuannya untuk anak-anak itu bisa berdiskusi. Afis kedengeran ya. Oke. Nah, terkait nanti tekniknya bakal pengajar mau seperti apa, entah itu tadi memilih sendiri maupun diacak, itu merupakan kekuasaan dari seorang pengajar. Nah, hal tersebut bisa aja melihat situasi seperti yang kasus yang diberikan Afis. Jika ada peserta didik yang merasa terkucilkan, nah dari pengajar bisa membuat kelompoknya itu berdasarkan pengamatan dari pengajar itu sendiri. Nah, nanti jadi pendekatan kerja kelompoknya bukan dari kombinasi dari kebebasan saja, akan tetapi bisa dikombinasikan dengan pendekatan yang otoriter dari pengajar itu. Seperti itu. Apakah ada feedback? Ya, terima kasih. Oke, aku mau jawab pertanyaan dari Ipan tentang perbedaan dari 3 pendekatan, yaitu kekuasaan, tingkah laku, dan ancaman. Apa kok sama-sama dikasih reward sama dikasih punishment? Untuk kekuasaan itu lebih berfokus kepada tata tertib atau aturan yang ditegakkan oleh guru. Jadi fokusnya di situ. Jadi intinya kayak kekuasaan itu intinya aturan yang ditegakkan. Jadi kayak cuma ya udah kamu untuk aturan ini berlaku di kelas, kamu harus menaatinya. Jadi kamu sebagai siswa harus menaati aturan tersebut. Contohnya kayak guru ngasih peraturan kalau siswa yang nggak ngerjain tugas akan mendapatkan tugas tambahan. Nah, itu ya cuma sekedar mematuhi aturan tersebut. Itu untuk pendekatan kekuasaan. Untuk perubahan tingkah laku itu lebih ke extendnya gitu loh. Jadi nggak cuma mematuhi peraturan, tapi harapannya itu lebih berdampak positif terhadap siswanya. Nggak cuma mematuhi aturan doang, tapi siswanya juga memiliki kebiasaan yang baik gitu loh. Dan itu ya yang pertama itu fokusnya cuma aturan doang. Berarti gurunya punya dampak positif, nggak mengharapkan dampak positif. Ada, tapi fokusnya cuma di aturan doang gitu. Jadi nggak kayak ada dampak positifnya, tapi ya itu nggak jadi fokus utama dalam pendekatannya. Jadi fokus pendekatan utamanya itu yang di kekuasaan itu cuma menegakkan aturan. Jadi siswaku, kamu harus ngikuti aturanku.
Jadi gitu. Sedangkan yang di perubahan tingkah laku itu ada tujuannya kayak merubah jadi yang siswa itu memiliki perilaku yang lebih positif gitu loh, mempunyai kebiasaan yang positif. Kayak ini lebih ke mendukung siswa biar apa ya? Biar enggak biar mendapatkan apresiasi dari guru gitu loh. Kayak ngasih reward gitu. Jadi ya itu kesimpulannya intinya ya gak cuma aturan doang, tapi itu mengharapkan siswa juga membiasakan perilaku positif. Nah, sedangkan pendekatan ancaman itu keterbalikannya dari perubahan tingkah laku. Yang kalau misal tingkah laku itu lebih ke positifnya, kalau misal ancaman ini lebih ke kegiatan negatif. Harapan yang negatif. Enggak. Jadi untuk ancaman ini diberikan kepada siswa yang ini opsi terakhir untuk siswa yang kayak rebel. Iya, bandel. Oh, bandel. Iya, nakal. Jadi kayak itu ngasih konsekuensi terhadap apa yang dilakukan oleh siswa itu kalau misal dia itu dikiranya kayak enggak kondusif lah di kelas. Jadi pendekatan ini iya opsi terakhir. Jadi misalnya sama kayak guru itu buat aturan, tapi ini tuh lebih ke yang negatif lah. Misal kalau kamu nggak ngerjain tugas, maka kedepannya bakal 2 kali lipat kok kasih tugasnya gitu. Jadi itu untuk pendekatan ancamannya. Jadi fokusnya itu pendekatan ancaman itu sebagai apa ya? Rasa takut itu dibuat sebagai rasa kontrol terhadap perubahan perilaku siswa. Jadi kayak nakut-nakutin siswa biar dia tuh nggak ngelakuin hal yang dilarang gitu loh. Jadi itu untuk pendekatan ancaman. Jadi intinya buat yang kekuasaan itu berfokus pada aturannya, yang perubahan perilaku perubahan tingkah laku itu membentuk kebiasaan baik kepada siswa, dan yang pendekatan ancaman itu biar siswa itu patuh karena ada konsekuensinya gitu. Jadi gitu. Bun. Sama-sama. Ya, aku izin menjawab untuk yang pertanyaan dari Marisa tadi. Pendekatan yang lebih efektif terkait kasus itu tadi itu menurut kami itu pendekatan perubahan perilaku, perubahan tingkah laku. Seperti yang sudah dijelasin sama Ahi tadi, kalau intinya itu perubahan tingkah laku itu untuk mendukung siswa agar dia itu mendapatkan apresiasi dari guru. Nah, dengan begitu tuh sebenarnya dari guru itu juga harus memiliki strategi sih, kan dari penjelasan kasus tadi kan udah ditegur, udah dikasih tugas juga, dia tetap seperti itu. Terus sebenarnya dari guru juga bisa mendekati anak itu, terus juga bisa mulai melakukan pendekatan perubahan tingkah laku itu tadi. Karena kan di perubahan tingkah laku itu seperti guru itu memberikan penguatan melalui reward gitu loh. Jadi siapa tahu dari situ siswanya itu bisa berubah lebih baik lagi gitu. Baik, karena dari keempat penanya sudah terjawab, dari teman-teman yang lain apakah ada pertanyaan lain? Gak ada yang tanya, ayo tanya, Rek. Kira-kira kita belum. Apa? Iki. Ya, apa? Ya, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Fasedila. Izin bertanya untuk pendekatan yang ancaman. Jadi ini Pendekatan ancaman. Ya. Ini menurut pengalaman pribadi saya SMA, saya pernah kelas fisika. Tetapi gurunya itu membuat kelas seakan battleground. Jadi benar-benar apa ya, dibagi per kelompok dan itu langsung diberi soal, pokoknya harus itu, kan mengancam sangat otoriter. Lalu mengancam otoriter, lalu seakan menunjukkan kalau kita harus biar bisa kita berdiri, kita harus menghancurkan teman yang lain. Itu kan pendekatannya seakan-akan sangat otoriter dan mengancam ya strategi pengelolaannya. Kira-kira apakah seperti itu efektif?
pengelola kelas dengan ancaman yang sangat besar. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya, karena saudara sendiri yang mengalami, aku tanya apakah saudara berpikir kalau itu efektif? Apakah merasa kalau itu efektif? Efektif jika ingin belajar tentang kehidupan, Nah. tapi tekan. Berarti kan ada sisi di mana pengelolaan kelas tersebut efektif. Nah, karena kita memang di sini diajarkan untuk nextnya akan menjadi seorang pengajar, nah kita ambil saja mana yang kira-kira bisa kita ambil dalam pengajaran yang guru Anda sampaikan, bahwa pengelolaan tersebut ada yang positifnya, ada negatifnya. Hampir semua pengelolaan kelas itu pasti ada positif negatifnya. Entah itu nanti dari pemahaman siswanya ada yang kurang, maupun nanti ada situasi kelas yang mungkin rada chaos, itu pasti ada. Nah, jikalau pendekatan tersebut ada yang tidak cocok di dalam suatu kelas, sebaiknya dikombinasikan dengan pendekatan yang lainnya, seperti itu. Jadi tidak melulu kita harus mengcopy apa yang guru-guru dulu yang mengajar kita dulu itu kita copy langsung. Sebaiknya kita juga mengkombinasikan dengan pendekatan yang lain dan menyesuaikan situasi dari kelas tersebut. Sama-sama. Kitanya. Bersilakan ke depan. Perkenalkan, saya Ferdianti dari kelompok 3 Pep. Misal dari guru tersebut pada pembelajaran matematika itu menyampaikan materinya itu sama game. Jadi kayak permainan matematika gitu. Nah, tidak memungkiri dari siswanya itu kan kadang terlena dengan permainan itu, jadi dia sudah tidak fokus pada pembelajarannya, malah keasikan untuk bermain. Nah, pertanyaannya itu teknik apa yang dapat diterapkan guru tersebut untuk mengembalikan fokus siswa konsep atau materi yang diajarkan? Oke. Terima kasih, pertanyaannya bagus. Aku izin tanya dulu. Ini untuk sasaran peserta didik jenjang apa dulu? Karena setiap jenjangnya itu pasti kita punya strategi berbeda-beda dalam menanganinya. Mungkin dari jenjang SMP, soalnya kan SMP masih agak transisi ke semacam. Oke, ada beberapa hal. Yang pertama, sebenarnya tujuan kiranya kalau memang sedikit chaos di kelas, pengajar itu harus tegas dalam menyikapi terutama apa yang menjadi ranah siswa itu boleh melakukan kegiatan tersebut, permainan tersebut, dan mana mereka harus fokus. Karena itu pasti tidak mudah, akan tetapi jika pengajar tersebut memang menegaskan mana batasan mereka boleh bermain, mana mereka harus memperhatikan guru, itu pasti bisa seperti itu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ibu pengajar jadi selamat ya. Jadi kondisi. Selamat ya TK. Bertanya. Kalau bertanya soal pendekatan lagi, pendekatannya kan 17. Iya. Kan sekarang kita akan menghadapi dan alpha ya, yang kita ajarkan. Pendekatan apa sih yang cocok sama band tersebut, sama kan kurikulumnya sekarang di ini. Deep. Dikatakan di mana? Yang paling cocok atau yang cocok, berikan alasan ya. Waduh. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Muhammad Tony Maulana Syari. Di sini aku mau jawab pertanyaan dari
Ipan tentang pendekatan apa yang cocok diterapkan ke Gen Alpha dan kurikulum yang bakal yang sekarang yaitu deep learning ya. Kan Gen Alpha ini udah lahir di era digital kan ya. Jadi sebelumnya untuk pendekatan 17 ini cocok-cocok aja kalau misal mau diterapkan di pembelajaran yang siswanya banyak Gen Alpha-nya. Tapi karena dari menanyakan pendekatan apa yang cocok, yang paling cocok menurut kelompok kami yang pertama itu ada pendekatan teknologi informasi. Karena kan kita itu hidup di era digital dan ya seperti yang kita ketahui kalau misal nggak dikit anak-anak itu udah pegang alat digital seperti handphone dan lain-lain, dan itu juga bisa dimanfaatkan sebagai pembelajaran, sebagai pembantu pembelajaran ya, media pembelajaran. Jadi di situ harapannya Gen Alpha bisa lebih cepat memahamin materi yang diajarkan dengan bantuan teknologi informasi. Dan selanjutnya juga ada pembelajaran kontekstual. Ya, kontekstual ini nggak cuma cocok di Gen Alpha aja, tapi juga cocok di semua gen. Ya, kenapa cocok? Karena itu relevan gitu loh terhadap lingkungan yang situasi yang terjadi di lingkungan sekitar. Jadi itu juga bisa yaitu yang dijelasin tadi saat presentasi, kontekstual itu manfaatnya lebih bisa memahami dan kayak mengaitkan antara kehidupan nyata dengan materi yang dipelajari gitu. Jadi itu juga cocok. Terus ya juga cocok, semuanya juga cocok Mas. Kalau pendekatan tergantung semuanya ya, tapi kalau ya. Lihat siswanya. Baik dari pertanyaan. Baik dari penanya, apakah ada feedback? Oh, udah, makasih. Dari yang lain apakah ada yang ditanyakan lagi? Baik, ini apakah tidak ada pertanyaan lagi? Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman, maka presentasi kali ini kami akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira juga sudah cukup banyak yang didiskusikan, tapi ada yang kurang ya, yaitu seperti kelompok yang kemarin saya sarankan spesifik matematikanya belum muncul ya. Nah, karena mengelola kelas fisika, kelas olahraga, kelas seni dan kelas matematika itu mungkin bisa ada sedikit perbedaan gitu ya. Nah, sebagai contoh tadi ilustrasi ya yang dipakai guru fisika tadi ya, dengan pendekatan itu apakah cocok kira-kira dengan matematika gitu ya. Nah, misalnya matematika itu kalau ngancam-ngancam itu pelajarannya udah serem gitu ya. Nah, diancam-ancam muridnya malah. Nah, kalau saya prinsipnya pengelolaan kelas untuk kelas matematika itu harus menggembirakan gitu ya. Nah, ya, jadi sudah menghadapi materinya susah gitu ya, gurunya ngancam-ngancam gitu ya. Nah, muridnya kan jadi serba tertekan gitu ya. Mungkin sesantai mungkin. Juga kelas sekarang itu mungkin beda dengan kelas Pak Eri dulu ya. Nah, sekarang itu sekarang kan cenderung istilahnya apa? Semuanya harus ada pakai reasoning, nalar gitu ya, ada dan seterusnya gitu ya. Kalau hanya diancam tanpa ada alasan, nah itu mungkin bisa mereka ya nggak malah memberikan pertentangan gitu ya. Tapi kan harus ada alasan kenapa gurunya berbuat seperti ini dan seterusnya ya. Jangankan kepada siswa, kepada anak saja sekarang juga harus seperti itu ya.
anak sekarang, anak kan sebagai anak ya mungkin merasakan kalau orang tua Anda mungkin mengancam Anda, melarang Anda, kan sering tanya kenapa kan gitu ya. Nah, kenapa ini nggak boleh, kenapa nggak boleh gitu ya. Nah, itu ya memang generasi sekarang beda dengan generasi sebelumnya. Kalau saya dulu nggak berani, kalau sudah namanya nggak boleh ya sudah ya. Jam sekian jangan keluar rumah ya. Nah, itu udah nggak berani. Kalau sekarang kenapa nggak boleh gitu ya. Nah, tanya lagi ya. Nah, dan seterusnya. Nah, itu ya. Nah, mungkin untuk pelajaran-pelajaran yang minatnya kurang seperti matematik itu saya lihat kan dibandingkan pelajaran seni gitu ya. Nah, atau olahraga itu matematika mungkin ekstrim gitu ya. Nah, itu harus punya strategi dan pendekatan yang mungkin lebih bervariatif ya, yang kira-kira menarik. Nah, seperti pendekatan dengan menggunakan pengelolaan yang menyenangkan tadi ya. Menyenangkan tuh banyak, harus kita tahu menyenangkan tuh relatif ya, tergantung siapa anggota kelas kita gitu ya. Mungkin satu cara menyenangkan untuk orang tertentu, tapi kelas lain nggak menyenangkan gitu ya. Nah, nah sebenarnya kalau Anda mau jadi guru, biasanya bingung kan, mengelola kelas itu gimana. Kalau saya dulu strateginya, saya mengingat guru-guru saya dulu yang menurut saya enak dalam mengelola kelas, itu yang gimana. Itu saya coba duplikasi dulu ya. Nah, nanti sambil jalan dimodifikasi gitu ya. Nah, kan sekarang ada istilahnya ATM, ya, apa itu? Amati, tiru, modifikasi ya. Itu cara belajar yang paling mudah sekarang itu ya. Jadi amati, ya kalau Anda dulu mungkin melakukan pengamatan kepada guru Anda, dosen Anda gitu ya, dalam mengelola kelas. Yang menurut Anda menyenangkan, enak, itu yang mana gitu ya. Nah, itu coba. Tentu belum tentu yang lain merasakan sama loh ya. Nah, jadi pendekatan satu cara, satu strategi yang dipakai oleh seseorang mungkin hasilnya tidak sama dirasakan. Satu kelas ini ya mungkin bisa berbeda-beda ya menanggapinya. Nah, tapi relatif menurut Anda saja dulu ya. Yang menurut saya enak, oh ini cara ini ya. Saya dulu waktu awal-awal ngajar juga gitu. Mencoba menduplikasi, kemudian nanti dimodifikasi, lama-lama akan muncul style kita sendiri gitu ya, mungkin spesifik nantinya ya. Yang mungkin berbeda dengan yang lain. Ya memang orang belajar seperti itu ya. Nah, nanti kalau untuk kelompok makalah ketiga ini bisa ditambahkan mungkin dari sekian banyak tadi ya strategi dan sebagainya. Nah, yang dianalisis kira-kira yang pas dengan kelas matematika itu yang mana gitu ya. Nah, itu ya. Nah, dan seterusnya. Nah, ini nanti akan punya pengalaman. Anda mempunyai apa istilahnya ya, nanti dalam membuat kasus ya ke depan ya, kan kasus itu bisa berdasarkan yang sudah ada Anda memperbaiki, atau memang Anda mau mencoba sesuatu yang baru tidak tergantung dari yang sebelumnya itu ya. Nanti kan proyek yang ditawarkan kemarin kan seperti itu ya. Nah ya toh, Anda boleh juga mengamati kemudian dianalisis juga boleh ya, yang kelas gimana pengelolaan yang seperti itu, terus dianalisis, dicoba dilihat dari sudut pandang guru dan siswanya bagaimana. Nah, itu kan bisa sebagai proyek ya. Ya. Nah, ini nanti dengan sekarang nanti harapannya nanti lebih fokus pada proyek Anda ke kelas matematika ya. Jangan, karena ini memang labelnya adalah pengelolaan kelas matematika. Jadi nanti proyeknya jangan ambil kelas seni gitu ya, kelas bahasa. Nanti nggak terlalu bermanfaat buat Anda ya. Nah, dan nanti kan akan mengelola kelas matematika gitu ya. Nah, karena untuk guru untuk S1 pendidikan matematik itu memang dikhususkan untuk guru bidang studi, bukan untuk guru kelas ya. Kalau PGSD untuk guru kelas ya. Untuk harus menguasai pengelolaan semua mapel gitu ya. Nah, kalau Anda mungkin cukup bagaimana mengelola kelas matematika gitu ya. Nah, itu lebih spesifik ya, lebih spesifik ciri dan mungkin tuntutannya lebih spesifik ya. Nah, itu nanti mungkin dari sekian strategi tadi bisa dianalisis ya. Nah, nanti kelompok ini kira-kira mana ya, ini ya belum tentu, tapi dari sudut ciri-cirinya dan sebagainya kira-kira yang paling cocok dengan kelas matematika itu yang mana gitu ya. Nah, oke. Baik,
ada yang perlu disampaikan? Nah, nanti selanjutnya tadi kelompok makalah 2 sudah tahu hasilnya, tadi sudah saya share ya hasil penilaian teman-temannya. Nanti sudah saya bagikan form untuk makalah ketiga. Nanti silakan diisi sampai menjelang berakhirnya pekan ini. Nanti ke depan ya akan saya share lagi hasilnya ya. Itu kan juga dalam rangka introspeksi ya. Nah, kelompok kami gitu ya. Nah, kalau presentasi menurut teman-teman penilaiannya seperti itu gitu ya. Nah, yaitu sebagai bahan introspeksi. Oke, saya kira cukup. Sampai ketemu lagi Kamis pekan depan. Oke, sampai ketemu pekan depan. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.